Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ketemu lagi dengan saya Denny Wahyudi Kurniawan. Teman, sekarang pemerintah sedang melaksanakan program vaksinasi COVID-19. Hingga saat ini ternyata masih banyak orang yang ragu apakah mau ikut vaksinasi COVID-19 atau tidak gitu ya. Ini kita akan membahas ya, apa kira-kira keuntungannya, apa kira-kira kerugiannya atau resiko dan efek sampingnya. Perlukah kita mengikuti program vaksinasi ini? Kita akan bahas dalam video ini. Bagi yang baru lihat channel ini, perkenalkan nama saya Denny Wahyudi Kurniawan. Di channel ini kita akan membahas berbagai macam isu, dari mulai isu kebijakan publik, kesehatan masyarakat, ekonomi kesehatan, dan juga pengalaman berkeluarga dan juga pengalaman hidup yang lain. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya di bawah ini. Kalau memang mungkin dianggap bermanfaat, silahkan di-share ke temannya masing-masing. Pemerintah sekarang sedang menggunakan program vaksinasi COVID-19 bulan Januari 2021 hingga nanti bulan Maret 2022. Target pemerintah adalah melakukan vaksinasi kepada 181 juta orang. Mungkin dibagi dalam beberapa tahap. Nah, sampai bulan April fokusnya atau prioritas itu adalah tenaga kesehatan, kemudian lansia dan publik ya. Kemudian dari sejak bulan Juli ini, target ini diperluas menjadi ke masyarakat secara umum. Semua orang sebetulnya sejak bulan Juli sampai bulan Maret itu semua bisa mengikuti program vaksinasi yang diadakan oleh pemerintah. Masyarakat umum itu targetnya 140 juta. Ini Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik semua yang menonton video ini adalah target ataupun yang diharapkan bisa mengikuti program vaksinasi. Ternyata sampai sejauh ini itu Indonesia masih mengalami kendala. Orang yang ragu mungkin apakah mau ikut atau tidak, atau bahkan mungkin yang yakin sama sekali tidak ingin mengikuti program vaksinasi COVID-19. Bisa dilihat dari hasil survei LSI tahun 2021 dilaksanakan pada akhir Juni 22 sampai 25 Juni 2021. Ada 82,6% masyarakat yang belum mengikuti program vaksinasi COVID-19. Di antara 82,6% ini masih ada 36,4% yang merasa ragu apakah mereka atau bahkan mungkin tidak bersedia untuk ikut dalam proses vaksinasi. Nah, kalian yang nonton video ini apakah termasuk yang tidak mau divaksin, atau masih ragu-ragu, atau memang sudah tidak sabar lagi untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19? Mungkin ini terutama bagi yang masih ragu-ragu atau yang belum mau divaksin, saya mengajak teman-teman, sebetulnya saya secara pribadi mengajak semua orang untuk bisa ikut vaksinasi COVID-19 ya. Karena manfaatnya banyak sekali untuk secara pribadi ataupun bagi masyarakat. Nah, mungkin bagi yang masih ragu ataupun yang tidak mau ikut, saya ajak teman-teman untuk kita berpikir dari sisi cost dan benefit ya, untung dan rugi ikut program vaksinasi ini. Semua manusia itu kan pasti mikir untung ruginya, what's in it for me ya. Kira-kira kalau saya ikut program ini, saya dapat apa kira-kira efek sampingnya ataupun kerugiannya. Oh ya, mungkin disclaimer dulu nih. Saya mungkin di sini membahas beberapa hal terkait dengan sisi medis ya. Terus saya bukan dokter. Banyak informasi yang saya sampaikan di sini adalah dari perspektif saya sebagai konsumen juga. Jadi saya membaca berbagai macam informasi, berita ataupun dokumen-dokumen terkait dengan imunisasi, mendengarkan webinar ataupun seminar informasi yang terkait dengan COVID-19. Ini bukan pendapat ahli, tapi mencoba merangkumkan dari berbagai sumber yang saya pelajari. Kita akan bahas dimulai dari kerugian ataupun efek samping atau sisi negatif kalau kita ikut vaksinasi. Nah, menurut WHO dalam website resminya, mereka menyatakan bahwa memang vaksin atau imunisasi memiliki risiko untuk mengalami efek samping. Secara rata-rata atau sebagian besar itu sifatnya ringan. Ini muncul setelah 24 jam mengikuti program vaksinasi ya. Kenapa tubuh itu akan bereaksi ya kalau kita divaksin? Karena memang vaksin itu kan pada intinya kita memasukkan benda asing dari luar ya, misalkan dalam bentuk virus yang dinonaktifkan ataupun spek virus yang tidak berbahaya, kemudian diprogram dengan virus yang mungkin kita bisa tertular oleh virus itu sendiri. Nah, paling tidak ada 3 efek samping ya. Yang pertama adalah efek samping secara lokal. Misalnya yang ringan-ringan saja, misalkan nyeri, kemudian ada bengkak gitu ya.
merah-merahan, misalkan kalau kita disuntik gitu ya, pasti ada yang bengkak atau merah-merah. Yang kedua adalah reaksi sistem, misalkan demam ya, nyeri otot, seluruh tubuh, dan nyeri sendi atau badan lemah, kadang sakit kepala gitu. Kadang-kadang ada efek lain, misalkan yang tercatat ya, ruam-ruam kulit misalkan bengkak ya. Beberapa reaksi ini sudah diantisipasi dan sudah diprediksi oleh WHO. Mungkin bisa terjadi hanya pada kasus-kasus spesifik ya, mungkin tidak terlalu banyak diakui dalam berbagai penelitian. Itu sangat sedikit ya, hanya dialami oleh mungkin beberapa persen saja. Dan sejauh ini laporan yang diterima Komnas KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi, melaporkan bahwa sebagian besar yang dilaporkan itu adalah yang ringan gitu ya, yang mungkin tidak terlalu serius. Jadi kalau kita mengalami efek samping, ada banyak yang bisa kita lakukan. Misalkan kalau yang ringan, yang bengkak-bengkak ya sebetulnya bisa kita kompres ya pakai air dingin. Ada lokasi suntikan, minum obat anti panas, paracetamol sesuai dengan dosis. Kalau yang gejalanya agak sistemik seperti demam atau rasa tidak enak atau tidak nyaman di tubuh, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, kita bisa minum air putih yang banyak. Bisa juga kita mungkin mengganti pakaian dengan yang lebih nyaman, mungkin karena panas. Terus dikompres hangat atau mandi dengan air hangat, itu juga bisa mengurangi gejala-gejala yang sistemik seperti tadi ya. Kalau misalkan memang gejalanya lebih daripada itu, kita harus laporan ataupun berkonsultasi dengan dokter. Nah, tapi sekali lagi, kejadian-kejadian seperti ini atau kemungkinan itu sangat kecil. Saya secara pribadi saya sudah divaksin 2 kali. Saya tidak merasakan ada gejala apapun ya, kecuali ya ngantuk lah gitu ya, atau lapar gitu ya. Sebagai perbandingan saja gitu ya, ini data di Indonesia, sehingga saat ini sudah ada 44,1 juta orang yang divaksin COVID-19. Namun laporan KIPI ataupun kejadian ikutan pasca imunisasi itu hanya 229 sampai bulan Mei ya, sampai bulan Mei itu hanya 229. Kalau dihitung dari 44 juta, 229 pelaporan itu berarti hanya 0,00000, nolnya ada 5%. Jadi sangat kecil ya. Pun menurut Komnas KIPI itu kejadiannya ataupun laporannya itu bersifat ringan semua. Nah, mungkin kalau sekarang teman-teman suka nggak berita ataupun perlu kita selidiki apakah memang itu terkait dengan vaksinasi ini atau tidak. Itu kerugian atau side effect yang kita khawatirkan kalau kita ikut program vaksinasi. Sebetulnya yang harus kita lihat adalah keuntungan dari ikut program vaksinasi ini. Nah, ini menurut Center for Disease Control and Prevention, CDC. CDC itu semacam ya lembaga yang mengelola penyakit di Amerika Serikat ya, dan juga Healthcare University of Missouri. Nah, ada banyak sekali manfaat dari kita mengikuti atau mendapatkan vaksin COVID-19. Yang pertama ya, vaksin ini adalah salah satu senjata untuk menghentikan pandemi. Vaksin bisa membantu pemerintah ataupun sebuah negara untuk menciptakan herd immunity. Jadi teorinya kan kalau dalam pandemi, supaya penularannya tidak terus meningkat, maka harus banyak orang yang kebal, memiliki kekebalan atau antigen daripada virus itu sendiri. Kurang lebih harus ada 70% orang yang harus kebal ataupun memiliki ketahanan terhadap virus ini. Nah, itu caranya kan kalau nggak kena berarti divaksin ya. Dengan banyaknya orang yang sudah memiliki kekebalan, maka proses penularan itu akan Nah, jadi vaksin itu bisa melindungi kita sendiri, tapi juga melindungi orang lain. Nah, yang kedua, keuntungan dari ikut vaksinasi adalah membangun perlindungan tubuh. Dengan divaksin, berarti tubuh kita akan lebih siap menerima serangan virus, sehingga kalaupun ya kita kena terinfeksi oleh virus COVID-19, mengalami kasus COVID-19 yang ringan. Dibuktikan oleh data yang ada di Amerika Serikat. Nah, Dr. Fauci, salah satu ahli pandemi di Amerika Serikat, mengatakan bahwa di Amerika saat ini datanya adalah 99% korban COVID yang harus dirawat ataupun mengalami kondisi kritis, itu 99% adalah mereka-mereka yang belum divaksin. Jadi ada kecenderungan ataupun ada bukti bahwa dari data di Amerika ini, orang yang sudah mengikuti vaksinasi atau sudah divaksin itu memiliki ketahanan yang lebih kuat, sehingga mereka kalaupun terinfeksi, dia tidak perlu dirawat, gejalanya mungkin ringan,
dan bisa menghindarkan diri dari gejala-gejala yang sangat parah yang bisa mengakibatkan atau bisa berujung pada kematian. Kita juga belum tahu apakah sejauh mana vaksin ini benar-benar bisa melindungi kita dari COVID-19 itu. Tapi dari berbagai macam bukti ini kita bisa melihat bahwa vaksin ini bisa memberikan perlindungan yang ekstra dari COVID-19. Minimal kita bisa memiliki kekebalan, dan kalau kita kena itu kasusnya bisa lebih ringan. Kalau saya sendiri menyarankan semua orang, teman-teman yang menonton video ini, kalau misalkan nanti ada ada tawaran-tawaran untuk melakukan vaksinasi, jangan dilewatkan, ikutlah segera, karena vaksinasi ini bisa membantu melindungi kita sendiri ya, dan juga melindungi orang lain, terutama mereka-mereka yang memiliki kerentanan untuk mendapatkan kasus COVID-19 yang parah, terutama seperti orang-orang yang memiliki komorbid ataupun orang tua dan yang di atas 50 tahun. Baiklah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Jangan lupa kalau memang menganggap bahwa konten dari vlog ini bermanfaat, silahkan di-share, dan mungkin supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya bisa subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Demikianlah jadi program vaksinasi ini kita harus semangat supaya negara kita bisa segera ataupun mengendalikan kasus COVID-19 ini dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan kita bisa melewati pandemi ini dalam keadaan selamat, sehat walafiat, dan salam sehat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.